Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para calon jemaah haji 2025. Pada kesempatan ini para calon tamu Allah, kita membahas tentang MOU, kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, sehingga terjadi penandatanganan MOU yang insya Allah jamaah Indonesia yang sementara ditandatangani adalah 221.000 jamaah pada operasional haji 2025. Penandatangan tersebut antara Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar bersama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Robiah pada tahun ini, maksudnya penandatangannya pada hari Ahad kemarin 12 Januari 2025. Ini pertanda bahwa semakin mantap persiapan pelaksanaan haji 2025 atau 1446 Hijriah. Ini dari Jeddah, laporan dari Jeddah. Pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintahan Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian MOU untuk musim haji 1446 Hijriah atau 2025 Miladiah. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Robiah di Jeddah. Jadi sebagaimana pada konten sebelumnya, kita akan berangkat dan ini lebih mantap lagi dengan penandatanganan ini. Alhamdulillah hari ini baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Ada beberapa hal yang kita sepakati, salah satunya jumlah jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan pada 1446 Hijriah yaitu sebanyak 221.000 orang. Ini yang disampaikan oleh Profesor Nazaruddin Umar. Pada kesempatan tersebut turut hadir dalam proses penandatanganan yaitu Ketua Komisi 8 DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji BB Haji Muhammad Irfan Yusuf, Wakil BB Haji Dhanil Ahzar Ansyar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Konjen Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Yusron B. Ambari, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif Profesor, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Mukhlis M. Hanafi, serta Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Menteri Agama menerangkan keberangkatan dan kepulangan 221.000 jamaah haji akan terbagi pada 2 bandara di Arab Saudi. Sebanyak 110.500 jamaah akan datang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ini yang disampaikan Menteri Agama. Jadi 110.500. Ya kira-kira kalau dari 221.000 ya separuhnya. Sementara setengahnya lagi akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sebagaimana penegasan Profesor Nazaruddin. Menteri Agama berharap dengan telah ditandatangani MOU ini, maka persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi
Beliau memohon kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan agar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah 2026 Miladiah ini. Harapan dari Prof. Nasaruddin sebagai Menteri Agama tersebut. Indonesia saat ini mendapat kuota petugas sebanyak 2.210.000 atau 1% dari kuota jamaah. Prof. Nasaruddin sebagai Menteri Agama terus berupaya melobi Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Al-Rabi'ah agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota petugas. Kita terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Ini adalah yang menjadi target harapan dari Kementerian Agama. Dalam salah satu klausul MOU disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal ini akan diperbarui setelah selesai tahapan kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. MOU Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi juga mengatur masalah keamanan. Seluruh jamaah haji diminta mematuhi dan mentaati peraturan Kerajaan Arab Saudi termasuk terkait pergerakan saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jamaah juga diminta tidak melakukan aktivitas propaganda dan mengeraskan suara di tempat umum. Sebaliknya, jemaah diminta untuk menghormati dan menjaga kesucian dua tanah suci. Tentunya, ya yang di situ ada Masjidil Haram dan ada Masjid Nabawi, Makkah dan Madinah. Aturan lainnya berkenaan penggunaan perangkat fotografi, termasuk telepon genggam, agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Larangan lainnya antara lain mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai, atau mempolitisasi musim haji. Ini yang menjadi larangan dari pemerintahan Arab Saudi. Jadi tidak boleh dipolitisir, haji dipolitisir atau digunakan untuk kepentingan politik. Bahasa Prof. Nasaruddin, Menteri Agama, kami juga sudah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jamaah haji. Pada prinsipnya, pemerintahan Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan keamanan dan kenyamanan jamaah selama di Tanah Suci. Selain mendatangani MOU, kunjungan Menteri Agama ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri muktamar dan pameran haji di Jeddah. Menteri Agama juga akan bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jamaah. Dalam bahasa Prof. Nasaruddin, fokus kita adalah bagaimana jamaah haji Indonesia bisa mendapat layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal. Jadi Menteri Agama mempunyai harapan besar. Hal ini disambut baik oleh BPKH. Jadi BPKH sambut baik menandatangan MOU Haji 2025 antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintahan Republik Indonesia. Bahasanya, Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia menyambut baik penandatanganan Memorandum of Understanding MOU perhajian antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang diwakili Menteri Haji dan Umroh Taufik F. Al-Rabi'ah.
MOU ini menjadi langkah penting dalam persiapan penyelenggaraan haji pada 1446 atau 2025 miladiah. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyatakan, penandatanganan ini menandai komitmen kedua negara dalam memastikan kelancaran dan kenyamanan jamaah haji Indonesia. Kami mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Fadlul, Kepala Badan Pelaksanaan BPKH. Sementara dalam kesempatan yang sama, Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama, mengucapkan alhamdulillah karena telah ditandatangani kesepakatan haji dengan kedua pihak. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada awal tadi. Para jamaah calon tamu Allah yang berbahagia, jadi kita sangat senang mendengar proses penandatanganan ini, karena proses penandatanganan ini menandakan bahwa 221.000 jamaah haji Indonesia telah disiapkan untuk berangkat. Maksudnya tidak cukup hanya persiapan di dalam negeri, tetapi sudah sampai kepada atau dengan pemerintahan Arab Saudi. Yang kita pahami tadi, 110.500 jamaah akan datang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Ini tentunya untuk para jamaah gelombang pertama, mulai 1 Mei masuk asrama haji dan 2 Mei take off. Nanti sampai sekitar tanggal 20 dan 21 nanti bergantian langsung gelombang 2 dan landingnya di Arab Saudi, maksudnya di Bandara King Abdul Aziz. Meskipun nanti baliknya melalui Bandara Madinah, Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Tentunya jamaah juga relatif sama, 110.500 tersebut. Nah, sekarang para calon tamu Allah, coba dilihat para jamaah nanti berangkatnya melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah atau King Abdul Aziz di Jeddah. Ini penting untuk diketahui supaya dihubungkan dengan seperti apa haji yang akan disiapkan oleh para jamaah. Karena kalau berangkat pada gelombang pertama, maka rangkaian haji itu dimulai dengan melaksanakan umrah wajib. Dan umrah wajib tersebut ketika melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma umrotan. Ayo, salah kan? Labbaik Allahumma umrotan, maka itu melalui atau ketika dilaksanakan di Bir Ali, di Masjid Bir Ali, Bi'run Ali. Dalam bahasa sejarah, di situ ada sebuah sejarah yang panjang nanti di satu konten tersendiri. Tetapi kalau para jamaah berangkat pada gelombang 2, maka ya labbaik Allahumma umrotan, ketika melafalkan niat umroh wajib sebagai rangkaian dari haji, maka dilaksanakan di dalam pesawat. Di atasnya ya lamlam atau kornul manazil. Tentunya para calon jamaah haji Indonesia berangkat sudah memakai baju ikhram. Ketika di bandara, di asrama haji, masuk ke bandara dari tanah air, itu sudah memakai baju ikhram. Nah, di situ para jamaah sudah bisa membedakan. Bagaimana dengan calon jamaah yang cadangan? Nah, ini para calon jamaah yang cadangan, pemerintah Indonesia, Profesor Nasaruddin sebagai Menteri Agama, masih melakukan negosiasi bagaimana ada penambahan terus supaya
jamaah haji Indonesia lebih dari 221.000 jamaah. Selain beliau masih merancang bagaimana para petugas haji itu ditambah supaya pelayanan kepada jamaah itu lebih maksimal. Para jamaah, para calon tamu Allah yang berbahagia, itulah informasi tentang MOU yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Semoga semuanya lebih mantap lagi, para jamaah juga lebih yakin lagi, insya Allah menjadi tamu Allah. Dan yang belum, insya Allah menunggu tentang cadangan atau bahkan ya kita tunggu takdir kita semuanya. Insya Allah terbaik untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.